berikut adalah cara kerja dari soal nomor 1 yang berkaitan dengan utang bank jangka panjang. Yang pertama dilakukan adalah dengan membuat tabel amortisasi. Di sini ada periode, ada bunga yang dibayarkan, ada amortisasi diskonto utang jangka panjang, kemudian ada beban bunga, kemudian ada diskonto utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah nilai buku obligasi. Nah, sebelumnya kita kembali untuk ke soal. Nah, seperti yang diketahui, soal pinjaman sesuai dengan kontrak itu yaitu sebesar 5 miliar. Bunga pinjaman itu sebesar 8% per tahun, biaya yang dikeluarkan sebesar 200 juta, dan dalam jangka waktu selama 3 tahun. Dalam soal ini menggunakan metode deferral atau biaya yang dikeluarkan ini tidak sekaligus dikeluarkan. Kalau sekaligus dikeluarkan itu namanya accrual. Makanya di sini menggunakan akun diskonto. Nah, untuk kita ketika meminjam uang di bank atau berutang di bank, informasi yang harus kita ketahui adalah bunga per tahunnya, bunga yang harus dibayarkan juga per bulan, dan total pokok bunga. Selain itu juga ada pokok yang harus dibayar. Nah, untuk mengetahui pokok yang harus dibayar itu dengan cara ini 5 miliar ini dibagi dengan 36. Kenapa dibagi dengan 36? Karena 36 bulan itu sama dengan 3 tahun. Nah, untuk bunga per tahunnya ini 5 miliar ini dikalikan dengan 8%. Nanti akan muncul hasil 400 juta, dan untuk bunga yang harus dibayar ini 400 juta ini dibagi dengan 12 bulan akan muncul hasil 33 juta sekian. Dan untuk total pokok bunga itu tinggal ditambahkan saja. Untuk pokok yang harus dibayar ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan, maka akan menghasilkan angka 172.222.222. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai buku, yang pertama ada utang atau uang yang kita terima, yaitu dengan 5 miliar ini dikurangi dengan 200 juta atau biaya yang dikeluarkan, maka akan menghasilkan 4,8 miliar. Untuk bunga atau bunga yang real dibayarkan ini, bunga per tahun ini dikalikan dengan 3 tahun, maka akan menghasilkan 1,2 miliar. Dan untuk bunga real ini 1,2 miliar ini ditambahkan dengan biaya yang dikeluarkan 200 juta, maka hasilnya akan menjadi 1,4 miliar. Nah, selanjutnya untuk mengetahui suku bunga efektif, caranya yaitu dengan membagikan bunga real dibahagi dengan utang atau uang yang diterima. Hasilnya yaitu 0,292. Selanjutnya yaitu dengan mengisi tabel amortisasi. Yang pertama yaitu nilai buku obligasi. Ini kita ambil dari utang atau uang yang kita terima, yaitu sebesar 4,8 miliar. Dan untuk diskonto utang jangka panjang ini kita menggunakan biaya yang dikeluarkan ini sebesar 200 juta. Nah, untuk bunga yang dibayarkan ini seperti yang sudah kita cari tadi, yaitu sebesar 33 juta ini, tinggal ini diklik, kemudian ini akan otomatis di tabel, kemudian di drag sampai ke bawah, dan total dari 36 periode ini hasilnya yaitu 1,2 miliar. Selanjutnya yaitu dengan menghitung amortisasi diskonto utang jangka panjang. Nah, karena di sini kita menggunakan metode garis lurus, yaitu di mana dalam soal ini 200 juta itu sudah dikenakan bunga di awal, yaitu caranya dengan 200 juta ini dibagi dengan 36 periode. Nanti hasilnya akan menjadi 5 juta sekian, di drag sampai ke bawah, dan totalnya akan menjadi 200 juta sama kayak yang tadi ya. Nah, untuk beban bunga ini juga kita peroleh dari suku bunga efektif ini dikalikan dengan nilai buku obligasi atau uang yang kita terima sebesar 4,8 miliar, kemudian dibahagi dengan 36 periode,
maka akan menghasilkan angka 38 juta. Tinggal di drag lagi sampai ke bawah, nanti dia akan otomatis, dan jumlahnya yaitu 1,4 miliar. Nah, ini untuk angka 194 juta ini diperoleh dari 200 juta ini dikurangi dengan amortisasi diskon utang jangka panjang, yaitu 194 juta sekian saja, nanti dikunci saja. Nah, 4 nanti di drag sampai ke bawah, akan otomatis seperti di tabel ini, dan akan menghasilkan angka 0 di akhir periode. Nah, selanjutnya untuk nilai buku obligasi dapat angka 4,8 miliar sekian-sekian ini diperoleh dari 4,8 miliar ini dijumlahkan dengan amortisasi diskonto utang jangka panjang. Hasilnya akan begini, nanti dikunci kemudian di drag sampai ke bawah. Nanti di akhir periode akan menghasilkan nilai sebesar 5 miliar. Nah, ini adalah face value-nya ya. Face value nya besar banget. Nah, selanjutnya kita akan menjawab dari transaksi atau jurnal transaksi pada saat terjadinya pinjaman bank tersebut. Nah, di sini ada kas. Kas ini adalah uang yang kita terima, yaitu sebesar 4,8 miliar. Dan utang bank jangka panjang ini sesuai dengan kontrak yaitu 5 miliar. Nah, selisih dari 4,8 miliar dan 5 miliar ini adalah merupakan diskonto utang bank jangka panjang, yaitu 200 juta rupiah. Selanjutnya untuk menjawab accrual tanggal 31 Desember. Nah, accrual ini yaitu di mana perusahaan harus mengakui adanya beban yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Nah, kita lihat, kita menggunakan periode yang ada ini, yaitu di tanggal 1 Januari ini. Nah, beban bunganya ini kita lihat saja. Beban bunganya ini kan karena di sini bunganya sama, maka beban bunganya yaitu 38 juta sekian. Dan selanjutnya ada utang bunga, yaitu dari di sini bunganya yaitu 33 juta. Dan untuk selisih dari beban bunga dan utang bunga ini disebut dengan amortisasi diskonto utang bank jangka panjang. Baiklah, untuk pemahaman dari amortisasi diskonto utang bank jangka panjang dan diskonto utang bank jangka panjang ini, karena di soal ini perusahaan ini menggunakan metode deferral atau di mana biaya yang dikeluarkan sebesar 200 juta ini ditangguhkan atau ditangguhkan. Dicatatnya itu tidak langsung dibebankan di awal sebesar 200 juta, melainkan dikurangi setiap bulannya atau ditangguhkan atau dikurangi setiap periodenya. Pada akun amortisasi utang bank jangka panjang di kredit. Nah, untuk diskonto utang jangka panjang ini biaya sama dengan biaya yang dibayarkan di muka dan yang dikurangi sedikit demi sedikit setiap bulan pada akun kredit amortisasi diskonto utang bank jangka panjang sebesar 5 juta sekian-sekian ini. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu jurnal pada saat pembayaran tanggal 1 Januari. Nah, di sini kita ambil saja untuk utang bunga itu yaitu sebesar 33 juta ini. 33 juta ini sama dengan 33 juta sekian. Dan jangan lupa juga ada utang pokok bank per bulannya itu sebesar 138 juta ini ya. Jadi sama dengan 138 juta. Dan untuk kasnya yaitu sama dengan tinggal dijumlahkan saja utang pokok bank ditambahkan dengan
soal yang terakhir yaitu membuat jurnal pada saat pelunasan utang bank jangka panjang ini. Nah, perusahaan itu harus mengakrual atau mengakui adanya beban atau utang yang harus dibayarkan di periode terakhir ini. Nah, makanya untuk utang pokok bank itu, makanya di sini akhirnya ada utang pokok bank karena dengan pada saat jurnal pembayaran 1 Januari ini periode sebelumnya, dan untuk utang banknya itu juga sama, yaitu 33 juta sekian. Dan untuk kasnya itu tinggal dijumlahkan utang pokok bank ditambahkan dengan utang bunga. Nah, hasilnya akan seperti ini. Baiklah, itu jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya pengertian soal nomor 2, yaitu yang berhubungan dengan utang obligasi. Nah, yang ditanyakan dari soal ini yaitu berapa nilai kini atau present value dari utang obligasi sebesar 3 miliar ini. Nah, diketahui ini juga kuponnya sebesar 3,6%, umur obligasinya 5 tahun, bunga dibayarkan itu semi-annual atau per semester, dan untuk bunga efektifnya itu sebesar 6,75%. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita membuat tabel seperti ini. Di sini ada keterangan, ada annual, ada semester, sama ada kuartalnya. Nah, untuk nilai jatuh tempo atau future value-nya itu sebesar 3 miliar ini, utang obligasi ini. Kemudian kita kunci F4 dan di drag sampai ke samping. Nah, selanjutnya yaitu untuk suku bunga efektif atau rate-nya. Di sini ada 6,75%. Nah, untuk di semesternya itu, untuk semesternya 6,75% dibagi dengan 2, dapatlah angka ini, dan dikali saja untuk di kuartal dapat juga angka ini, 0,0169. Selanjutnya untuk periode atau enter, untuk annualnya itu berarti 5. Untuk per semesternya ini sama dengan 5 dikalikan dengan sama dengan 5 ini dikalikan dengan 2 10. Kemudian untuk kuartal tinggal di-drag saja ke samping, dan untuk kupon sesuai dengan kontrak ini sebesar 7,5%. Sebesar 7,5%. Dan untuk semesternya ini sama dengan 0,075 ini dibagi dengan 2, dan selanjutnya di-drag ke kuartal, hasilnya akan mendapatkan 0,019. Dan untuk kupon yang dibayarkan ini 3 miliar dikalikan dengan kupon kontrak ini, hasilnya akan menjadi 225 juta. Begitu juga dengan semester, 3 miliar ini dikalikan dengan 0,038, hasilnya 112.500.000, dan di-drag ke samping, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mengetahui PV pokok, yaitu rumusnya PV dalam kurung suku bunga efektif kemudian ada periodenya, kemudian jangan lupa ditulis negatif, nilai jatuh temponya seterusnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama juga dengan semesternya ini, PV dalam kurung selanjutnya periodenya, maaf, suku bunga efektif, kemudian periodenya, kemudian minus dan juga ini ada 2 titik koma, setelah itu minus, kemudian ada nilai jatuh temponya, garis kurung, hasilnya akan seperti ini, dan di-drag ke samping. Mohon maaf karena terjadi kesalahan error dalam screen recording laptop saya, maka penjelasan selanjutnya akan saya lanjutkan menggunakan voice recording. Selanjutnya, untuk mengetahui PV bunga atau present value bunga,
sama dengan rumus pivot pokok yang ada di rumus Excel, yaitu PV sama dengan rate-nya yaitu 0,0675, kemudian ada ampernya, kemudian PMT-nya jangan lupa dipakaikan minus, terus untuk feature value-nya dikosongkan terus dibalas kurung, dan akan menghasilkan nilai sebesar 928 juta sekian-sekian. Begitu juga untuk present value bunga semester dan kuartal. Nah, hasilnya masing-masing dari anual, semester, dan kuartal itu melebihi dari 3 miliar. Maka di sini adalah obligasi yang bersifat premium. Nah, selanjutnya yaitu untuk jurnal penerbitan obligasi. Karena di sini kita menjual obligasi, maka kita mendapatkan kas, yaitu kasnya di debit sebesar 3 miliar 094, dan untuk utang obligasi sesuai dengan kontrak yaitu 3 miliar. Dan selisihnya yaitu premium dari obligasi tersebut sebesar 94 juta sekian-sekian. Nah, selanjutnya ini adalah tabel amortisasi di mana ada periode, bunga yang dibayar, beban bunga, amortisasi premium obligasi, dan juga nilai buku obligasi. Yang pertama dimasukkan yaitu nilai buku obligasi, yaitu sebesar 3.094.154.072. Nah, untuk mengetahui bunga yang dibayarkan, karena di sini adalah soal ini mengatakan bahwa bunganya dibayarkan semi annually atau semester, maka periodenya adalah 10 tadi yang ada di tabel sebelumnya. Ini bunga yang dibayarkan yaitu sebesar 112.500. Nah, ini dia bunga yang dibayarkan sama dengan kupon yang dibayarkan pada semester yaitu sebesar 112.500. Selanjutnya yaitu untuk mencari beban bunga di tabel amortisasi ini dengan cara mengalihkan nilai buku obligasi sebesar 3.094.154.072 dikalikan dengan bunga efektif. Nah, ini dia ada suku bunga efektifnya yaitu sebesar 0,0338 dikalikan dengan nilai buku obligasi, hasilnya akan menjadi 104 juta sekian-sekian. Nah, itu bisa dikunci saja menggunakan F4, kemudian bisa di-drag sampai ke periode ke-10. Nanti akan otomatis terhitung. Nah, ini untuk bunga yang dibayar di drag juga langsung 112.500 di drag sampai periode ke-10. Nanti akan ada jumlahnya 1.125 juta. Begitu juga dengan beban bunganya di drag nanti akan ada jumlahnya. Secara otomatis yang terhitung dari rumus Excel. Untuk amortisasi premium obligasi diperoleh dari bunga yang dibayarkan dikurang dengan beban bunga pada periode tersebut. Nah, seperti yang di tabel ini sudah pakai rumus Excel, kemudian dikunci dan di-drag sampai ke bawah, nanti hasilnya akan sebesar 94.154. Dan untuk nilai buku obligasi pada periode pertama diperoleh dari nilai buku obligasi sebesar 3.094.154.072 dikurangi dengan amortisasi premium obligasi pada periode tersebut yaitu sebesar 8.072.000, maka hasilnya akan menjadi 3.086.000.000 sekian-sekian. Kemudian rumus di Excel-nya bisa dikunci dan di-drag sampai ke periode terakhir, sehingga pada periode terakhir akan menghasilkan nilai sebesar 3 miliar. Katakanlah bunga ini dibayarkan 1 tahun setelah obligasi terjual, yaitu pada tanggal 1 Januari. Lebih tepatnya itu ada di tabel di periode ketiga di tabel amortisasi. Nah, ketika perusahaan ingin membayarkan bunga tersebut, maka pada tanggal 31 Desember itu perusahaan harus mengakui bahwa adanya beban yang harus dibayarkan. Ini dia periode ketiga pada tabel amortisasi obligasi. Nah, untuk beban bunganya itu di debit. Kalau di jurnal, amortisasi premium obligasi juga di debit dan utang bunganya juga di kredit. Untuk angka-angkanya ini masukkan yaitu beban bunga sebesar 103 juta sesuai dengan beban bunga di periode ketiga. Kemudian utang bunganya itu sesuai dengan utang bunga pada periode ketiga, kebetulan ini sama semua yaitu 112.500, dan selisihnya ini merupakan amortisasi premium obligasi sebesar 8.062.675. Selanjutnya yaitu jurnal pembayaran bunga ini agak terbilang mudah karena tinggal mendebitkan utang bunga terhadap kas di kredit yaitu sebesar 112.500. Begitu pula di kas 112.500. Yang terakhir yaitu
pembuatan jurnal pada pelunasan di akhir periode, yaitu di periode ke-10 di tabel amortisasi. Nah, utang bunganya itu sama dari periode awal sampai periode akhir sebesar 112.500.000. Dan kemudian utang obligasi juga di debit sebesar 3 miliar sesuai dengan soal sebelumnya. Dan untuk kasnya di kredit yaitu sebesar 3.112.500.000. Nah, itulah penjelasan jawaban dari soal nomor 2. Terima kasih.